Alifers, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam ibadah Youth Alive Online hari ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya. Buat teman-teman yang belum tergabung dalam ibadah Kul Online, dapat menghubungi di nomor di bawah ini. Bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, dapat mentransferkan ke rekening BCA di nomor 4400303032 atas nama GBI Seropati. Dan teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram Youth Alive di @alivemlg. Mari kita siapkan Alkitab kita buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Alifers, dimanapun saudara berada pada saat ini, kau tetap dalam penyertaan Tuhan, amin. Yang percaya katakan wuuu. Yang percaya Yesus adalah sahabat kita, yang selalu ada di setiap masa, ada selalu dalam suka maupun duka. Boleh katakan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku berharap dan bebaskan. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, amin. Karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama nyatakan, hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena siapa? Karena Yesus Tuhan tempatku berharap dan percaya. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan. Angkat kedua tangan saudara, sama-sama nyatakan. Karena kuasa-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan lebih lagi. Sebab di segala masa Dia selalu ada buat kita, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Dengan mengangkat kedua tangan sama-sama nyatakan,
Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumberku. Sing Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku, Kau sahabatku, berada di sisiku, Kau sahabat selama-lamanya. Berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat rahmat-Mu yang selalu baru buat kami Bapa. Kami tidak mau jalan sendiri tanpa-Mu Tuhan. Kami gak sanggup jalan sendiri tanpa-Mu Bapa. Kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami. Di setiap musim kami Tuhan. Musim boleh berganti tapi Engkau tak akan terganti Tuhan. Semua boleh berlalu, Engkau tidak akan berlalu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih, hanya Engkau juru selamat kami Tuhan. Hanya Engkau yang mengerti kami Tuhan. Hanya Engkau yang mengenal kami lebih dalam lagi Tuhan. Biarkan pada hari ini kami lebih mengenal Engkau lebih dalam Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami sembah. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan Bapa. Engkau ambil alih seluruh hidup kami Bapa. Kami mau berikan yang terbaik hanya padamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama nyatakan. Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Hanya Engkau yang kami pegang, yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Meskipun lembah kelam kami lewati Tuhan, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidup. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Sama-sama nyatakan hanya Engkau. Hanya Engkau,
Juru selamatku, Tuhan kau setia padaku, hanya Engkau yang ku pegang, yang ku pegang, hanya janjimu ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Meskipun dalam lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus, mari lebih lagi, angkat kedua tanganmu sama-sama nyatakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Kau sahabat kami Tuhan, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidup. Mari lever sendiri bersama singers nyatakan, hanya Engkau ya Tuhan, Juru selamatku, Tuhan kau setia padaku. hanya janjimu yang kami pegang Tuhan, yang ku pegang, hanya janjimu ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Oh Tuhan, lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan. Lebih lagi sama-sama nyatakan, ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidup. Dengan mengangkat tangan, lebih lagi sama-sama nyatakan,
Yesus kekuatan. Dengan segenap hati, mari sama-sama nyatakan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang selalu peduli Tuhan. Saat orang lain gak pedulikan kami, Kau tetap perhatikan kami Tuhan. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus mari dengan tangan terangkat lebih lagi sama-sama nyatakan. Ku sembah Engkau Yesus Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan. Sama-sama nyatakan, Yesus Kau kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Oh, Yesus kekuatan di hidupku. Mari saudara sembah Dia. Mari undang Dia masuk dalam hati saudara. Kejar hadirat-Nya. Mari nyatakan ucapan terima kasih yang terbaik. Hanya bagi Allah yang terbaik. Hanya bagi Tuhan yang terbaik. Sebab tiada lain selain Kau Tuhan, yang layak disembah, yang layak kami puji, yang layak kami nyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang besar. Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kemenangan, ada kesembuhan, ada kelepasan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu. Sebab kami mau tetap dalam hadirat-Mu selama-lamanya Tuhan. Oh, mari terus sembah Dia, terus sembah Dia. Terus sembah Ya. Masuk dalam hadirat-Nya, masuk dalam hadirat-Nya, semakin tenggelam dalam hadirat-Nya. Oh Yesus, Yesus, surga Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan.
kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan kami bejana yang indah di mata-Mu Tuhan. Bentuklah kami sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Sebab tiada Allah lain yang kami sembah. Kami mau mengikut-Mu Tuhan Yesus. Kami mau mengiring Kau seumur hidup kami Tuhan. Jadikan kami indah di mata-Mu Tuhan. Saat orang lain pandang kami sebelah mata, Engkau tetap memandang kami indah di mata-Mu Bapa. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And now see how great is our God. Mari nyatakan how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And now we'll see how great is our God. Sing how great is our God. Sing with me, how great is our God. And now we'll see how great is our God. See how great is our God. Yeah. See with me, how great is our God. And now we'll see how great is our God. Let's sing name above all name, name above all name. Jesus, worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Let's sing, name above all name. Yeah. Worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Oh, how great is our God. Let's see how great is our God. And now we see how great. Everybody shout how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great. And now we sing. Mari lebih lagi. Angkat kedua tanganmu. Sama-sama nyatakan. How great. Ya. Engkau yang layak kami sembah. Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Sebab Engkau Raja segala raja atas hidup kami Tuhan.
Sekali lagi dengan penuh iman sama-sama nyatakan how great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And I will sing how great is our God. Ooh. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And I will sing how great. Sekali lagi, sama-sama nyatakan how great. Sing with me, how great is our God. And I will sing how great, and I will sing how great, and I will sing how great is our God. Berikan kemuliaan bagi Dia, sebab Engkau yang layak kami sembah, sebab Engkau yang layak kami tinggikan. Haleluya. Shalom teman-teman Malang, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara semua. Meskipun masih dalam keadaan online, tapi saya percaya tidak menghalangi kita untuk boleh mendapatkan tuntunan firman Tuhan. Dan biarlah semakin hari kita boleh terus bertumbuh menjadi pribadi, menjadi anak-anak muda yang berintegritas di tahun 2021 ini. Perkenalkan, nama saya Adika Septian, di Bandung saya biasa dipanggil Septian. Suatu kehormatan buat saya boleh melayani teman-teman Malang. Hormat saya untuk gembala saudara, untuk ketua youth saudara. Suatu kehormatan saya boleh melayani di tengah-tengah anak-anak muda yang luar biasa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur. Satu hari lagi kami dikasih kesempatan boleh masuk dalam rumah Tuhan, kami boleh beribadah, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya hari ini ada sesuatu yang luar biasa yang Kau rencanakan bagi anak-anak muda di Kota Malang. Tuhan, kami minta tuntunan Tuhan, Engkau sendiri yang berbicara pada hari ini kepada setiap kami, dimanapun kami mendengarkan firman Tuhan ini, Kau menjamah setiap hati kami, menjamah setiap anak-anak muda yang mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, biar firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kami, dan sungguh banyak orang lain diberkati lewat keberadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke saudara, hari ini saya akan sharing tentang sebuah hal yang saya kasih judul khotbah saya hari ini, sesuatu yang lagi viral nih akhir-akhir ini. Kalau saudara suka main media sosial, saudara suka main Instagram, main TikTok, saudara akan ketemu sebuah lagu yang sangat fenomenal. Sebenarnya lagunya udah cukup lama, tapi hari-hari ini lagunya jadi booming sekali karena dipakai oleh beberapa instansi untuk menjadi yel-yel di instansi mereka. Judulnya adalah Terpesona. Terpesona, aku terpesona. Nah, pasti saudara tahu ya. Kalau saudara nggak tahu, saudara boleh buka Instagram saudara atau buka media sosial saudara untuk mencari lagu ini gitu. Isinya tentang bagaimana seseorang terpesona melihat wajah manis seseorang. Nah, hari ini khotbahnya judulnya Terpesona. Kenapa saya ambil judul lagu Terpesona ini? Karena itu juga relate dengan kehidupan kita. Kita sering nyanyi bahwa kita melihat kasih Tuhan sangat mempesona kita. Oh Tuhan Yesus, kami terpesona kepada Tuhan. Kita sering berdoa atau menyanyikan lagu-lagu dengan lirik tersebut. Tapi hari ini saya juga percaya bahwa bukan hanya kita yang terpesona kepada kasih Tuhan, tapi juga Tuhan terpesona terhadap kehidupan setiap saudara. Tuhan terpesona terhadap kehidupan anak-anak muda di Malang, dan juga buat kehidupan saya pribadi. Jadi hari ini kita
akan belajar lebih lagi bagaimana kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam mengubah kehidupan anak-anak muda dan kehidupan saya. Kenapa Tuhan bisa terpesona? Apa buktinya? Buktinya kita tahu bahwa sekarang kita melihat bahwa kenapa sih Tuhan Yesus sampai harus rela mati di kayu salib hanya untuk menembus anak-anak muda, menembus orang-orang seperti saya dan saudara. Apa sih spesialnya kita kalau saking Tuhan terpesonanya dia korbankan anaknya yang tunggal, dia mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Itu bukti dari betapa bukan hanya kita yang terpesona kepada Tuhan, tapi Tuhan Yesus sendiri begitu terpesona kepada setiap kita dimanapun kita berada, apapun background kita, apapun yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Saya hanya mau bilang Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Jadi bahkan lebih daripada itu, Tuhan mencurahkan hari-hari ini kita ada dalam momen Pentakosta yang ketiga. Itu bukti lain dari bagaimana Tuhan begitu terpesona terhadap hidup saudara. Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya secara besar-besaran. Tuhan melimpahkan Roh Kudus-Nya kepada kita. Untuk apa? Supaya kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita boleh diubahkan. Kita boleh memiliki hidup yang berintegritas di tahun 2021 ini. Maka biarlah tahun integritas ini bukan hanya menjadi sekedar slogan, bukan hanya menjadi sekedar sesuatu yang kita dengungkan setiap minggu, tapi kita benar-benar sebagai anak-anak muda mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Dan tentu saja karena Roh Kudus dicurahkan ke dalam kehidupan kita setiap harinya secara besar-besaran. Di salah satu poin dari Pentakosta adalah bagaimana Roh Kudus dicurahkan untuk membuat anak-anak muda cinta mati-matian. Bukan hanya kita terpesona kepada Tuhan, Tuhan terpesona kepada kita, tapi itu kita juga mencintai Tuhan dengan mati-matian. Tanpa kompromi terhadap dosa. Dan itulah yang Tuhan harapkan di tahun 2021 ini untuk setiap kita, anak-anak muda khususnya di Kota Malang. Kita percaya hari ini kita belajar tentang kebenaran dari Roh Kudus. Pertanyaannya saudara, pertanyaannya adalah apakah kita mau buka hati kita? Itu problemnya, itu pertanyaannya. Apakah kita mau buka hati kita supaya Roh Kudus yang dicurahkan besar-besaran itu bisa masuk dan tinggal dalam kehidupan kita? Karena kita tahu kita doa setiap minggu, Roh Kudus dicurahkan, kita doa setiap minggu, kita perkatakan, tapi pertanyaannya apakah saudara buka hati saudara? Nah itu pertanyaan yang harus kita renungkan bersama-sama hari ini. Nah hari ini kita akan belajar, secara singkat kita akan belajar tentang kebenaran-kebenaran yang Roh Kudus akan kita pelajari pada hari ini. Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa apapun keadaan kita, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupanmu, mungkin saya nggak tahu apa yang teman-teman alami, yang saudara alami, tapi satu hal yang saya percaya, Tuhan begitu mengasihi setiap kita. Tuhan sangat mencintai saudara. Dan Tuhan inginkan di tahun 2021 ini kita sungguh mengalami kemenangan. Kita sungguh diubahkan, kita sungguh berjumpa. Kita mengalami Roh Kudus secara sungguh-sungguh. Bukan apa kata orang, bukan apa kata gembala, bukan apa kata orang tua. Tapi biar engkau sendiri yang mendengarkan firman Tuhan ini, engkau sendiri diubahkan kehidupannya. Dan itu semata-mata hanya karena Roh Kudus yang menolong setiap kita. Nah poin yang pertama, ada 3 poin hari ini yang akan kita pelajari. Poin yang pertama, mari kita buka ayat firman Tuhan ya saudara dari 1 Korintus 3 ayat 16. Dari 1 Korintus 3 ayat 16. Firman Tuhannya berkata seperti ini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Sekali lagi saya katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Kalimat ini merupakan kalimat tanya karena ada tanda tanya di ujung kalimatnya. Tidak tahukah kamu, tidak tahukah saudara, menurut saya, menurut asumsi saya, kenapa ini menjadi kalimat tanya? Karena menurut saya, banyak orang, khususnya anak-anak muda, tidak tahu bahwa hidupnya adalah bait Allah. Tidak tahu bahwa dalam tubuhnya Roh Allah bertahta dan berdiam dalam kehidupan anak-anak muda. Saya termasuk salah satunya. Beberapa tahun ke belakang, saya bahkan nggak tahu. Saya pakai hidup saya sembarangan, saya melakukan hal-hal yang benar. Karena apa? Karena saya tidak tahu bahwa tubuh saya adalah bait Allah. Maka firman Tuhan ini juga hari ini menjadi pertanyaan buat saudara semua. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah
dan Roh Allah, dan bahwa Roh Allah itu diam di dalam kamu. Ada satu kalimat yang menarik, tapi kalau kita pakai terjemahan yang lain dalam Alkitab bahasa Inggris versi The Amplified Bible, ayatnya bilang seperti ini, saudara. Do you not know and understand that you, the church, are the temple of God, and that the Spirit of God dwells permanently in you collectively and individually? Ada satu kalimat yang menarik, ada satu kata yang menarik bilang gini, that the Spirit of God dwells permanently in you. Spirit of God dwells permanently in you. Artinya Roh Allah diam atau tinggal atau bersemayam dalam hidup saudara itu secara permanently, secara permanen, saudara. Nah, permanen itu kalau kita lihat dalam bahasa Indonesianya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di KBBI, kalau saya cari arti kata permanen itu artinya tetap, atau artinya tidak berlangsung sementara waktu atau berlangsung lama. Jadi dari firman Tuhan ini kita tahu kebenaran yang pertama bahwa Roh Kudus itu mau tinggal dalam hidup saudara bukan cuma sebentar, bukan kayak orang ngontrak gitu, tapi bertinggal dalam hidup saudara permanently in your life. Permanently, tinggal secara permanen dalam hidup saudara dan saya. Ini adalah sebuah kebenaran yang harus kita pelajari bersama-sama anak-anak muda. Jadi poin yang pertama adalah He lives in us. Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan setiap kita. Nah, kita perlu sadar. Makanya kalau kita sadar bahwa Roh Kudus itu tinggal, apalagi secara permanen, tentu saja kita akan mulai berhati-hati dalam bersikap. Kita akan mulai mengerti bahwa hidup kita ini punya rencana yang indah. Hidup kita ini bukan main-main. Bukan waktunya lagi untuk kita hidup sembarangan. Seperti yang mungkin beberapa tahun ke belakang saya pernah alami. Karena memang saya tidak tahu kebenarannya. Tapi hari ini saya mengajak teman-teman di Malang juga belajar bersama-sama. Bahwa kita tahu dalam hidup kita Roh Kudus itu akan bertahta permanently atau selama-lamanya dalam kehidupan setiap kita. Dia bukan roh yang kadang-kadang mau masuk, kadang-kadang keluar, kadang-kadang masuk, kadang-kadang keluar. Roh Kudus menurut firman Tuhan, mereka tidak berencana tinggal dengan cara seperti itu. Jadi itu kebenaran yang pertama yang kita perlu pelajari, bahwa ternyata Roh Kudus tinggal dalam kita secara permanen, saudara. Nah, itu poin yang pertama. Nah, setelah poin yang pertama, Roh Kudus tinggal. Lalu apa pertanyaannya? Lalu apa yang terjadi setelah Roh Kudus berencana untuk tinggal secara permanen dalam kehidupan kita? Nah, poin yang kedua yang menarik, saudara, adalah saya pakai ilustrasi supaya saudara bisa ngerti dengan mudah. Supaya anak-anak muda bisa belajar dengan sederhana. Saya kasih ilustrasi ya. Kalau saudara mau pindah rumah atau saudara mau beli rumah, saudara naksir sama sebuah rumah. Ketika saudara lihat, oke, saya mau beli rumah ini atau saya mau pindah ke rumah ini. Meskipun rumahnya bukan rumah yang baru, saudara. Rumahnya mungkin rumah bekas atau rumah second. Ketika saudara datang ke sana, saudara survei rumahnya, saudara lihat keadaan rumahnya, bagus nih, mungkin karena lokasinya bagus, karena harganya bagus, dan apapun alasan saudara. Tapi mungkin ketika saudara lihat rumahnya, saudara akan menemukan banyak kekurangan. Oh, mungkin ada bocor sedikit, mungkin tamannya harus diberesin, mungkin catnya harus dicat. Dan saudara akan menemukan beberapa kekurangan. Tapi ketika saudara udah terpesona kepada rumah tersebut, saudara udah memutuskan, saya mau pindah ke rumah itu deh. Maka yang terjadi adalah ketika saudara, saya beli rumahnya atau saya kontrak rumahnya, saya pindah ke sana. Yang saudara lakukan pertama kali, apalagi nih khususnya kalau kita bicara tinggal secara permanen. Maka saudara, yang pertama kali saudara lakukan setelah saudara beli rumahnya adalah, saya yakin dan percaya, saudara memperbaikinya. Kenapa? Karena saya yakin tidak ada satu orang pun di antara kita yang mau tinggal di rumah yang bocor. Tidak ada satu orang pun tinggal di rumah yang mungkin atapnya kebuka atau yang tamannya berantakan. Maka saya yakin dan percaya yang akan pemiliknya lakukan pertama kali adalah memperbaikinya. Apalagi mau tinggal dalam waktu yang lama secara permanen. Supaya apa? Supaya ketika pemilik yang baru ini tinggal dalam rumah tersebut, maka mereka bisa tinggal dengan nyaman. Saya percaya ini juga yang Roh Kudus lakukan dalam kehidupan setiap kita. Setelah He lives in us. Dan apa yang terjadi? Poin yang kedua yang Roh Kudus lakukan dalam hidup saudara, selain tinggal dalam hidup saudara, adalah He changes us. Atau bahasa keren yang sekarang, yang lebih keren lagi, He
transform us. Dia mentransformasi kehidupan saudara. Jadi dia ketika dia masuk dalam kehidupanmu, dia tidak tinggal diam. Dia bukan hanya sekedar santai-santai, dia bukan hanya sekedar lihat-lihat, tapi dia akan memperbaiki apa yang rusak dalam hidup saudara, apa yang bocor dalam hidup saudara, apa yang harus diperbaiki ulang. Karena apa? Karena Roh Kudus mau tinggal secara permanen dalam hidup saudara. Makanya dia bertanggung jawab untuk mengubah hidup saudara. Kita buka firman Tuhan saudara di 2 Korintus 3 ayat 18. Di 2 Korintus 3 ayat 18, firman Tuhan bilang seperti ini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Garis bawahi kalimat ini teman-teman. Dan kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Jadi seperti yang tadi ilustrasi yang saya ceritakan, maka ketika Roh Kudus tinggal dalam hidup saudara, dia mengubah hidup saudara. Nah, masalahnya adalah, the problem is, seringkali anak-anak muda, seringkali kita berusaha mengubah kehidupan kita dengan cara kita sendiri. That's why mungkin kau menemukan dirimu gagal lagi. Kau menemukan dirimu jatuh lagi. Kau menemukan dirimu bikin dosa lagi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita berusaha mengubah hidup kita dengan cara kita sendiri. Yang saya percaya kita gak akan pernah bisa. Karena firman Tuhan bilang yang kita diubah oleh Roh Kudus menjadi serupa dengan gambarnya. Bukankah saudara dan saya rindu di tahun integritas ini hidup serupa dengan gambar Tuhan? Maka gak ada kata lain adalah selain mengizinkan Roh Kudus mengubah hidup saudara, mentransformasi kehidupan saudara, supaya hidup kita menjadi pribadi yang berintegritas. Kalau pakai contohnya saudara, biasanya setiap awal tahun baru atau saudara habis ulang tahun, yang biasanya kita lakukan adalah membuat resolusi. Oh saya harus rajin baca Alkitab. Oh saya harus lebih rajin puasa. Oh saya harus lebih rajin doa. Lebih rajin saat teduh. Oh saya gak boleh ngomong kasar lagi. Oh saya gak boleh ngerokok. Saya gak boleh ngomongin orang lagi. Dan lain sebagainya. Tapi seringkali ketika 1 tahun berlalu. Saudara bikin resolusi lagi dan saudara mulai flashback. Lihat resolusi saudara yang tahun lalu. Yang miris terjadi adalah saudara menemukan. Tidak ada satupun hal-hal yang saudara tulis kejadian. Kenapa? Karena kita berusaha mencobanya dengan cara kita sendiri. Padahal firman Tuhan bilang Roh Kudus akan mengubah kita menjadi serupa dengan gambarnya. Itu poin yang kedua. Poin yang terakhir saudara. Tadi yang pertama, He lives in us. Yang kedua, He changes us atau He transform us. Yang ketiga pertanyaannya, ketika dia mengubah kita, Roh Kudus mengubah kita menjadi seperti apa? Itu poinnya. Kita buka firman Tuhan. Dari Titus 3 ayat 5 saudara. Dari Titus 3 ayat 5. Firman Tuhan bilang seperti ini. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita sekali lagi saya ulang ya. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalimat terakhir bilang dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi saudara kita diubah menjadi apa? Menjadi baru. Dibaharui kembali. Seperti seseorang yang pindah ke rumah tadi, dia memperbaikinya. Supaya apa? Supaya rumahnya kelihatan jadi baru lagi. Supaya yang tadinya bocor, jadi baru lagi. Supaya yang tadinya kusam, jadi baru lagi. Supaya yang tadinya berantakan, jadi baru lagi. Jadi kita diperbaharui. Atau bahasa kerennya, He renew us. Jadi poin yang pertama hari ini, anak-anak muda. Yang pertama, He lives in us. Yang kedua, He changes us. Dan yang terakhir, He renew us. Jadi kita percaya kalau tahun 2021 ini kita berdoa Tuhan, aku rindu menjadi pribadi yang berintegritas. Menurut saya gak ada kata lain saudara. Selain kita membuka hati kita supaya Roh Kudus
itu boleh tinggal dalam kehidupan kita. Pilihannya ada sama saudara. Hari ini pilihannya ada sama saudara. Apakah saudara mau buka hati saudara? Atau saudara mau hidup begini-begini aja? Atau saudara mau jatuh lagi? Mau gagal lagi? Mau bikin dosa lagi? Life is choice and the choice is yours. Pilihannya ada sama saudara. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan Yesus begitu terpesona terhadap hidup saudara. Buktinya apa? Buktinya sampai hari ini saudara. Masalah boleh banyak datang. Sekarang ada virus COVID-19, ada krisis ekonomi. Tapi saya percaya Tuhan masih memelihara saudara. Sekalipun mungkin rasanya capek, sekalipun mungkin rasanya pengen menyerah. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan Yesus begitu terpesona melihat kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus gak mau saudara gagal lagi. Tuhan Yesus gak mau saudara jatuh lagi. Tuhan Yesus gak mau saudara terus menerus bergumul untuk hal-hal yang sama. Tuhan 2021, Tuhan mau kita semua mengalami kemenangan dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan Yesus momen Pentakosta yang ketiga ini mencurahkan Roh Kudus-Nya besar-besaran. Supaya anak-anak muda, supaya saudara dan saya boleh mengalami cinta mati-matian kepada Tuhan. Kita boleh mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Kita boleh mengalami sebuah terobosan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita boleh hidup berintegritas di tahun 2021 ini saudara. Ada satu ayat penutup dari saya. Sebelumnya saya cerita satu ilustrasi. Apa yang saya alami saudara. Sejak masih remaja, saya sudah mulai banyak melakukan hal-hal yang gak benar. Saya jatuh ke dalam dosa. Saya jatuh ke dalam pelanggaran-pelanggaran. Karena saya gak sadar. Saya gak tahu bahwa hidup saya adalah bait Allah. Saya nggak tahu bahwa ternyata Roh Kudus mau tinggal dalam hidup saya. Dan saya rindu, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Tapi ketika firman Tuhan ini muncul dalam kehidupan saya sadar bahwa ternyata selama ini saya salah. Saya berusaha mengubah diri saya menjadi lebih baik dengan cara saya sendiri. Padahal saudara, kalau ketika kita buka hati kita buat Roh Kudus tinggal secara permanen dalam hidup saudara, maka Dia yang akan mengubah saudara dan saya menjadi serupa dengan gambarnya. Mengubah saudara bukan hanya sekedar asal-asalan mengubah, tapi Roh Kudus mengubah saudara dan saya menjadi baru. Saya tutup dengan satu ayat firman Tuhan, Kisah Rasul 1 ayat 8 saudara. Kisah Rasul 1 ayat 8 bilang seperti ini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kalimat firman Tuhan bilang, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah pertanyaannya, kalau Roh Kudus gak turun ke atas kita, gak aneh. Kalau kita gagal lagi. Kita baru bisa punya power, kita baru bisa punya kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas saudara dan saya. Maka ini waktunya, waktu yang tepat di momen Pentakosta yang ketiga ini. Biarkan Roh Kudus dicurahkan kehidupanmu dimanapun kau mendengarkan firman Tuhan ini. Supaya apa? Supaya kita punya power, kita punya kuasa untuk boleh hidup sebagai anak-anak muda yang berintegritas. Kita nggak akan jatuh lagi, kita nggak akan sama lagi, kita nggak akan gagal lagi. Nah, saya rindu Roh Kudus yang sama yang dulu pernah mengubahkan hidup saya. Saya yakin dan percaya Roh Kudus yang sama luar biasanya. Hari ini dicurahkan dimanapun saudara berada pada hari ini mendengarkan firman Tuhan ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita renungkan sejenak kebenaran firman Tuhan ini. Mari angkat tangan saudara. Oh shikiriara labayara 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 laba. Mari angkat tanganmu, buka hatimu. Dimanapun kau berada mendengarkan firman Tuhan ini. Anak-anak muda di Malang. Aku percaya ada rencana yang luar biasa yang sedang Tuhan tanamkan untuk anak-anak muda di kota Malang. Tuhan, oh ralabaya syikidia ralabaya ralabaya raba. Tapi kau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Seperti tadi aku bilang, life is choice and the choice is yours. Sekarang pilihannya ada kepada saudara. Kalau kau mendengarkan firman Tuhan ini, ada pertanyaan kepada saudara. Tidak tahukah saudara kalau Roh Kudus itu tinggal di dalam kamu? Anak-anak muda atau saudara mendengarkan firman Tuhan ini, mari saya undang buka hati saudara. Kita izinkan Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita. Kalau selama ini kita salah, kalau selama ini kita gagal, selama ini kita jatuh lagi.
Tapi mulai hari ini kita belajar sesuatu. Bahwa yang mengubah kehidupan kita bukan karena kuat dan gagah kita. Tapi hanya semata-mata Roh Kudus yang mengubahkan kita. Supaya hidup kita serupa dengan gambarnya. Supaya hidup kita menjadi anak-anak muda yang berintegritas. Tuhan, aku berdoa memberkati anak-anak muda di Kota Malang. Tuhan, dimanapun mereka berada, mereka sedang mengangkat tangan mereka. Aku berdoa Tuhan saat ini, curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu di momen Pentakosta ketiga ini. Tuhan, biar sungguh Roh Kudus menjamah mereka. Tuhan, kami capek hidup asal-asalan Tuhan. Tuhan, kami capek hidup sembarangan. Tuhan, kami capek buang-buang waktu kami. Tapi tahun ini, di tahun 2021 Tuhan, kami mau Tuhan Yesus dikenal menjadi pribadi yang berintegritas. Dan kami sadar, satu-satunya yang bisa menolong kami hanya Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Adalah ketika kami berjumpa dengan Tuhan dan mengalami Tuhan Yesus sendiri dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang selalu mempesona kami. Tapi kami juga bersyukur Tuhan, Engkau selalu terpesona kepada setiap kami. Memandang wajah kami, melihat setiap kami. Apapun keadaan kami Tuhan, Engkau gak pernah menyerah sama kami. Engkau bahkan mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk menolong kami Tuhan. Tuhan, terima kasih. Aku berdoa Tuhan, biar mulai hari ini kami membiarkan Roh Kudus diam dalam kehidupan kami, bertahta dalam kehidupan kami, menguasai kehidupan kami. Maka kami akan melihat tahun 2021, kami akan menjadi anak-anak muda yang berintegritas. Kami akan mengalami kemenangan, kami akan mengalami terobosan dalam hidup kami. Karena kami memiliki Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ya Tuhan. Kami angkat kedua tangan kami, menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Tuhan mengasihi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau damai sejahtera. Tuhan terus mengangkat Engkau naik dan bukan turun. Menjadikan Engkau kepala dan bukan jadi ekor. Dan terimalah berkat Tuhan ini anak-anak muda. Mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Bahkan sampai selama-lamanya. Mari anak-anak muda yang sudah menerima berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin. God bless you.